Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mewaspadai kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, BPBD siapkan personil dan 9 posko penanggulangan bencana. Pelayanan prioritas akan diberikan pada kelompok disabilitas dan rentan saat pembuatan SIM-D di Kota Palembang. Kawat tembaga ternyata dapat menghasilkan aksesoris perhiasan yang unik hingga menghasilkan pundi-pundi jutaan rupiah. Kelompok disabilitas di Kota Palembang kini bisa mengurus surat izin mengemudi dengan lebih mudah. Polisi akan membuat pelayanan prioritas pada kelompok disabilitas dan rentan saat pembuatan SIM-D. Kegiatan silaturahmi antara Polrestabes Palembang dengan kelompok disabilitas digelar di Aula Mapolrestabes Palembang. Selain untuk mensosialisasikan beberapa pelayanan yang ramah kelompok disabilitas dan rentan di Polrestabes Palembang, pertemuan ini juga untuk mendengarkan permasalahan dan kesulitan yang kelompok disabilitas hadapi saat mendapatkan pelayanan di Polrestabes Palembang. Dalam pertemuan ini, kelompok disabilitas dan rentan menginginkan adanya kemudahan saat membuat SIM-D di Polrestabes Palembang. Sebab sebagian dari mereka memiliki kemampuan dalam mengendarai sepeda motor. Menanggapi permasalahan ini, Kapolrestabes Palembang berjanji akan memberikan pelayanan prioritas kepada kelompok disabilitas dan rentan saat membuat SIM-D. Saya nyatakan semua untuk disabilitas akan saya prioritaskan. Saya utamakan mereka untuk pelayanan yang terbaik bagi mereka. Sekitar 25 sudah ada ya. Dikeluarkan. Dan untuk pelayanan sendiri sudah terbaik ya Pak ya? Bang, ya? Ya, kemarin kan alhamdulillah kita tahun ini mendapatkan penghargaan terbaik dari Menpan terkait dengan sarana dan prasarana penyelenggaraan untuk pelayanan di kebutuhan khusus masyarakat. Dalam kesempatan ini, Polrestabes Palembang juga memberikan bantuan berupa 3 unit kursi roda. Pertemuan singkat ini bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap kelompok disabilitas dan rentan di Polrestabes Palembang dan Polsek jajaran. Sebab pelayanan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kapolri agar anggota kepolisian meningkatkan pelayanan khusus terhadap isu perempuan dan disabilitas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain, kawat tembaga ternyata dapat menghasilkan sesuatu bernilai ekonomis. Di Kota Palembang, seorang ibu rumah tangga mengubah kawat tembaga menjadi aksesori perhiasan yang unik dan menarik. Kreativitasnya pun kini semakin dilirik hingga menghasilkan pundi-pundi uang jutaan rupiah. Lihatlah betapa cantiknya kalung, liontin, cincin, dan gelang ini. Namun siapa yang menyangka perhiasan ini terbuat dari bahan tembaga yang biasanya digunakan sebagai komponen alat elektronik. Aksesoris cantik ini dibuat oleh Umi Rahmawati. Untuk membuatnya, ia memadukan bahan tembaga, benang, dan batu giok. Proses pembuatannya mirip dengan merajut. Kawat tembaga dililitkan pada bagian batu giok. Untuk membuat perhiasan dari kawat tembaga dibutuhkan ketelitian agar perhiasan yang dihasilkan menjadi sempurna dan terkesan etnik. Harga perhiasan ini ditawarkan mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp3.500.000, tergantung dari model dan tingkat kesulitannya. Buat ada cincin, gelang, kalung, bros, semua aksesoris wanita kita bikin. Jual dari berapa ke berapa ya? Dari harga 25 sampai ke yang satu set bisa kita jual Rp3.500.000. Rp3 juta. Berarti omsetnya berapa sebulan? Sebulan itu bisa mencapai 10 sampai 50. 50 juta. Penjualannya seperti apa caranya? Kita menjual dari reseller, dari sosial media sama ke bazar-bazar. Setiap mall kita isi bazar-bazar gitu. Selain dijual ke sejumlah toko perhiasan, produk Umi ini juga dijual melalui pameran dan media sosial. Omset yang dihasilkan yaitu mencapai 10 hingga 50 juta rupiah per bulannya.
Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, puluhan ketua rukun tetangga berkumpul bersama Wakil Wali Kota Kota Palembang. Selain acara pisah sambut jabatan Ketua RT, Wali Kota juga mengimbau jaga ketentraman warga di tengah tahun politik. 39 ketua rukun tetangga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang berkumpul untuk menyambut silaturahmi. Maksud kami menyambung silaturahmi. Kegiatan ini juga sebagai pisah sambut ketua rukun tetangga lama dan yang baru periode 2023-2028. Seiring berakhirnya masa jabatan 39 ketua RT tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda. Wakil Wali Kota Palembang meminta ketua RT yang baru untuk menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik, dapat menyampaikan aspirasi warganya kepada pemerintah. Wakil Wali Kota juga mengingatkan memasuki tahun politik diharapkan warga tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda pandangan politik sehingga Kota Palembang tetap aman. Pesan saya kepada RT, RW, tokoh masyarakat, siapapun itu tetap jaga persatuan dan kesatuan. Ingat, inilah kota kita, disinilah kita dilahirkan, disinilah kita akan tinggal, dan disinilah nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi oleh karena itu kita jaga persatuan kesatuan, jangan hanya gara-gara perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan warna, lantas pecah belah. Yang tadinya galak dodo sama-sama, lantas galak dodo sama-sama lagi. Saya tidak mau seperti itu. Pokoknya apapun yang terjadi, persatuan kesatuan di Kota Palembang harus betul-betul yang paling tinggi. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.